Iya betul. Dan 20 unit untuk ada di Medan. Iya betul. Kenapa Yamaha memilih Medan sebagai target untuk test ride-nya, Pak? Jadi nggak perlu digas lagi, ditekan aja, mundur deh. Asik. Ya, ini berguna buat para emak-emak yang males buat parkir. Jadi sudah dilengkapi oleh fitur mundur. Ban belakang menggunakan ukuran 130/70 13 inci. Depannya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di Citra Lane Gama yang terletak di Kota Medan. Nah, di belakang kita ini sedang ada test ride motor listrik keluaran dari Yamaha. Nah, jadi ini sebenarnya prototipe. Ini belum dipasarkan di Indonesia, tapi Yamaha sudah memberanikan diri untuk melakukan uji coba kepada masyarakat, dan dari sini nantinya akan diambil masukan-masukan dari masyarakat bagaimana kualitas dari motor ini. Baterai ini kan tentunya punya kemampuan tersendiri benar. HP baru bisa tahan satu malam, tapi kalau semakin lama dia akan semakin berkurang. Ini adalah salah satu komitmen Yamaha ya, untuk mendukung strategi dari pemerintah dalam hal karbon neutral. Untuk mencapai target karbon neutral tersebut, Yamaha Indonesia saat ini melakukan uji coba terkait dengan kendaraan listrik, karena kendaraan listrik ini adalah salah satu cara untuk mencapai tadi target karbon neutral. Yamaha bukan pemain baru di electric vehicle atau di EV. Dari tahun 2001 kita sudah mengeluarkan EV di industri baterai gitu ya, untuk mendukung kendaraan berbasis elektrik. Yamaha dari tahun 90-an sudah ikut memproduksi baterai listrik gitu ya. Sampai dengan hari ini untuk kendaraan listrik kurang lebih sudah ada 7 yang Yamaha punya. Tetapi untuk sampai kepada sebuah kendaraan listrik yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, Yamaha merasa perlu untuk melakukan market test ya, terlebih dahulu. Dan E01 ini menjadi kendaraan listrik kedua yang diuji coba di Indonesia. Yang pastinya ini salah satu strategi pemerintah juga ya, jadi mendukung pemerintah untuk memasukkan motor listrik itu. Daily use ya, itu bisa di mode standar. Yang beda di mode standar itu hanya ada di akselerasinya. Kemudian mengenai alat dan armada. Motor ini di Indonesia hanya ada 20 unit dan 4-nya itu ada di Kota Medan. Dan media tes ini dilaksanakan serentak di 3 kota di Indonesia, ada Bali, Jakarta, dan alhamdulillah Medan terpilih sebagai salah satu kota. Bersyukur sekali kita yang ada di Medan bisa merasakan berkendara menggunakan Yamaha Electric E01 ini. Bentuknya itu mirip Yamaha NMAX ya, gede, tapi dia menggunakan listrik. Ayo kita ikutin terus videonya. Itu di belakang sedang persiapan untuk test ride untuk para media. Harus safety. Jadi walaupun test ride
tapi kita harus safety. Oke, sudah. Oke. Gas apa nih? Agak. Agak langsung bisa. Itu udah hidup. Itu begitu dia ada hijaunya, Oke. udah hidup. Tarik rem ya. Nah, nggak ditarik pun nggak apa-apa. Oh. Kalau waktu start. Siap. Ya, terima kasih ya. Gas aja, Pak. Siap, siap. Ini mode mana tadi? Ini. Sorry. Yang itu ada mana ya? Ini mode kan ada mode PWR. ekonomo, Eko. standar, sama power. Nah, Power pakein itu aja untuk- satu, pasti yang. Oke. Siap, Pakein aja, siap. pakein aja semua. Ekono biasalah yang irit. Aku tuh tinggi 160, 165, tapi kaki masih napak ya, masih napak, enak. Posisi duduknya tuh mirip NMAX, jadi nyaman lah. Nah, jadi kalau posisi ridingnya itu enak ya, nyaman, bisa maju, kakinya bisa lurus, terus bisa tegak gini. Ini kita pakai mode standar. Mode standar itu ya untuk jalan pelan lah. Untuk jalan pelan, nanti kita pakai tes. Oh, tarikannya enak. Tes jalan yang modenya mana? Pakai mode power. Nah, indikatornya itu digital ya, itu ada indikator baterai, pemakaian baterainya, juga ada kecepatan, ada jam, terus juga ada mode standar, eco, dan juga nah, kalau yang power itu dia untuk yang sedikit lebih kencang lah. Nah, kalau kita mau ubah mode, kita harus tutup gas dulu, baru ditekan. Nah, dia baru pindah, tekan lagi ya, seperti itu. Kalau dalam posisi ngegas kita tekan modenya, dia nggak bisa. Kita coba dari mulai pelan ya, dari mulai posisi berhenti. Untuk dapat 60 km per jam itu kira-kira berapa lama? Pegangan ntar ya. Oke. Ada sekitar 5 detik ya, 5 detik kita dapat 60 km per jam. Nah, jadi tinggian itu 165, ini masih bisa napak. Sebenarnya ini nggak tinggi ya, cuman karena ini joknya tuh lebar, joknya tuh dia terlihat lebar, jadi kaki kita agak melebar. Ini nggak tinggi. Dia lebih mirip ke NMAX.
setelah aku tadi manuver-manuver tikungan sana jalan lurus, ini memang top. Mudah-mudahan nanti kalau udah beredar, kalau harganya terjangkau ya, ini aku yakin bisa bakal merajai pasar. Tinggal kembali lagi di masalah harga, yaitu menurut penilaianku ya, aku menilai seobjektif mungkin. Kalau dari pengeremannya juga ini cakram depan belakang. Ban belakang menggunakan ukuran 130/70 13 inci. Depannya juga ukuran 13 inci. Ya ini mirip-mirip lah, kalau dari fisik mirip-mirip Yamaha NMAX. Buat ibu-ibu juga nyaman karena ini nggak terlalu tinggi. Enak lah, enak. Untuk pengecasannya di depan sini. Dan di depan sini ada windshieldnya juga cukup manis. Di sini menggunakan model belting. Ya. Jadi dia tuh lembut. Kalau kita lihat komparasi sama cc motor-motor biasa, ini mungkin di sekitar 150 cc. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat Yamaha Indonesia, Yamaha Alphard Scorpio Medan yang udah mengizinkan kita untuk test ride motor keren ini. Buat teman-teman yang ingin test ride motor keren ini, bisa langsung mendaftar, isi formulirnya, langsung datang ke Yamaha Alphard Scorpio. Itu kuotanya dibatasi untuk 1000 orang. Jadi kawan-kawan nanti silahkan tes motor keren ini. Di belakang ada abang kita yang lagi test ride juga, abang ganteng, bang. Mantap ya, keren. Tentunya akan ada engine brake ya, Bisa didemokan caranya bang? Sit. Oh charge. Ya tekan tombol charge. Oke bang. Oke. Ya. Jadi model nozzle-nya mirip. Oke, gitu aja ya. Nah ini posisi ngecasnya seperti ini. Berapa jam bang? Kalau yang ini yang manual, yang maksudnya yang bukan fast charging. Kalau fast charging itu 1 jam. 1 jam. Ini yang standar chargingnya itu 5 jam. 5 jam. 5 jam kalau dari nol. Dari nol ya. Oke. Bentuk nozzle-nya tuh mirip nozzle pom bensin biasa ya bang ya. Oke bang, cukup. Terima kasih. Thank you. Mantap bang, sur bang. Sur lah bang. Harganya nanti belum sur ya kan. Jadi kalau kita mau mundur, kita tekan dulu yang di telunjuk sampai dia kuning. Setelah kuning baru kita tekan mode sebelah kanan. Oke. Jadi nggak perlu digas lagi, ditekan aja, mundur. Asik. Ya, ini berguna buat para emak-emak yang males buat parkir. Jadi juga dilengkapi oleh fitur mundur. Ya, saat ini kita sedang bersama Pak Ferry dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bapak di Medan apa di Jakarta? Saya Jakarta, Jakarta. Gadung ya. Nah Pak, ini kan tadi ada yang saya dapat infonya ada 20 unit. Iya betul. Dan 20 unit untuk ada market di Medan. Iya betul. Kenapa Yamaha memilih Medan sebagai target untuk test ride-nya Pak? Pertama dari pasar dari sepeda motornya juga ya, dari kondisi sales juga, kemudian juga dari kondisi animo masyarakatnya kita pilih. Jadi kita utamakan dulu 4 kota besar dulu, termasuk Medan ini. Ya, termasuk Medan ya. Sementara kan kalau di Sumatera itu banyak ya Pak, ada Palembang, ada mana-mana yang besar, tapi Bapak Yamaha lebih memilih Medan ya? Ya sebetulnya kita ada beberapa step. Jadi step pertama itu kita pilih Medan juga.
nanti nextnya mungkin bisa pindah juga ke kota besar lainnya. Pindah ke kota besar lainnya. Pak, tadi saya udah nyoba motornya, keren. Enak bener, dari mulai tarikan dia mulai berhenti sampai dia ke 60 km per jam. Itu tadi saya hitung paling hanya sekitar 5-6 detik aja udah ketemu 60 km per jamnya. Dan untuk suspensi, pengeremannya juga oke. Tapi ini belum tahu ya Pak ya, kira-kira berapa harganya ya? Belum tahu ya Pak. Justru kita mau tanyain ke konsumen dulu nih. Cocoknya berapa? Dari gitu ya. Handlingnya, kemudian fiturnya, kemudian dari kelebihan dari motor ini kira-kira di angka berapa sih cocoknya gitu. Kalau orang Indonesia Bapak tanya maunya yang terjangkau kan gitu ya kan? Pasti kompetitif ya. Kompetitif, pasti kompetitif ya? Sama kompetitor yang sudah keluar duluan juga pasti kita pikirkan itu. Nah, ini kan targetnya Yamaha sendiri kan kita nggak tahu nih, ini buat yang motor eksklusif kah atau motor rakyat? Segmennya kemana nih Pak? Kalau kita segmennya belum ke situ ya. Nah iya, justru kita lagi survei. Tapi kita ini segmennya lebih ke jarak aja. Oke. Ini kan jaraknya ini middle ya, middle range. Jadi jaraknya jarak menengah. Iya. Jadi kita khususkan untuk yang komuter itu daily use, yang buat misalkan pergi kerja, pulang kerja. Kita khususkan itu dulu. Itu dulu ya. Kan kalau kebanyakan yang low range itu yang jarak tempuhnya dekat itu kan rata-rata 30 kilo. Iya. Cuma 30. Biasanya karena baterainya swap bisa tambah baterai satu lagi jadi 2 baterai. Cadangan. Iya betul. Kalau ini tadi 100 kilo. Baterai. 104 kilo ya? Iya bisa 104 kilo jarak tempuh. 104 kilo sekali pengisian. Betul, full charge-nya. Kalau Bapak pengen tanggapan dari masyarakat, saya tanggapin ya Pak ya. Boleh. Saya suka sama motornya, bener, tenaganya oke, suspensinya enak, handlingnya enak. Tadi kami juga tes tikungan-tikungan, ngerem-ngeremnya juga enak, bener enak. Nggak ngada-ngada nih saya ngomongnya, tapi ya yang kalau masukan dari saya kalau bisa di range harganya kalau bisa memang benar-benar kompetitif. Ya, siap. Ya paling tidak kalau kita patokan ke motor Yamaha mungkin ya di sekitar NMAX barangkali Pak ya. NMAX, oke. Karena menurut saya nih yang mewakili rakyat jelata. Ya. Ya, jadi kayaknya kalau di range harga NMAX mungkin masih terjangkau, masih bisa lah. Ya, kita tampung masukan. Tampung Pak ya. Jadi kan tadi 4.000 user ya. Nanti dari 4.000 user nanti kita surveinya, kita analisa, kita list mana nih yang pas. Mana, iya. Nah, itu tadi hasil obrolan kita bersama Pak Ferry. Pak Ferry, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang kami datang ke sini. Ya. Nah, itu tadi obrolan kita bersama Pak Ferry. Beliau mengatakan Medan sebagai salah satu kota yang dipilih untuk melakukan test ride Yamaha Electric ini. Dan memang aku ngerasain tadi ya. Ini memang motornya enak ya, seperti motor pada umumnya, bukan motor elektrik biasa. Konstruksinya kokoh, remnya juga enak, suspensinya enak. Tinggal lagi masalahnya di harga. Berapa harganya? Yamaha sendiri belum bisa ngasih tahu berapa harganya. Yang jelas momen ini memang ditujukan untuk menampung saran-saran dan aspirasi dari masyarakat seperti kita. Dan aku cukup apresiasi ya buat Yamaha yang sudah membuat kegiatan seperti ini. Artinya mereka tidak terburu-buru melaunching ataupun memasarkan motor listrik secara massal. Tapi kita diminta untuk test ride dulu. Sekali lagi terima kasih buat Yamaha. Budi Sendal Jepit beserta Tara, kameramen, izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.